Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani dengan NIM A1Q1211004. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 2, di mana yang berjudul konseling eksistensial, tahapan konseling dan teknik-teknik konseling. Di mana yang akan kita bahas di konseling eksistensial ini, yang pertama itu definisi konseling eksistensial, yang kedua tahapan konseling, yang ketiga teknik-teknik konseling, dan yang keempat kelebihan dan kelemahan konseling eksistensial. Baik, yang pertama kita masuk di definisi konseling eksistensial, di mana kita masuk di tujuan konseling eksistensial adalah menghapus hal-hal yang menjadi penghambat individu dalam mengaktualisasikan potensi diri, membantu klien untuk lebih bertanggung jawab atas kehidupannya, menyajikan kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan, mengarahkan klien untuk menemukan kebebasan memilih dengan memperluas kesadaran diri. Sedangkan fungsi dan peran terapis dalam pandangan eksistensial adalah konselor memahami pentingnya pendekatan dari pribadi ke pribadi, menyadari peran dan tanggung jawab, mengakui sifat timbal balik dari hubungan terapeutik berorientasi pada pertumbuhan, mengharuskan terapi terlibat dengan klien sebagai suatu pribadi yang menyeluruh, memandang terapi sebagai model, mengakui kebebasan klien untuk mengungkapkan pandangan dan tujuan-tujuan serta nilainya sendiri, mengurangi kebergantungan klien, meningkatkan kebebasan klien, dan menyadari bahwa keputusan dan pilihan akhir terletak pada klien, bukan pada konselor. Terapi eksistensial humanistik menekankan kondisi-kondisi inti manusia dan menekankan kesadaran diri sebelum bertindak. Baik, kita masuk di tahap konseling. Yang pertama, tahap pembukaan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap penerlibatan diri, atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan kelompok. Masuk di tahap orientasi dan eksplorasi. Tahap awal konseling kelompok adalah masa orientasi dan eksplorasi. Pada tahap ini, anggota kelompok mendapatkan pemahaman terkait kegiatan konseling kelompok yang dilakukan, menjelajahi harapan anggota kelompok. Yang ketiga, tahap transisi. Selama tahap ini, anggota menyampaikan kecemasan mereka, pembelaan diri, konflik, dan keraguan berpartisipasi dalam kelompok. Yang keempat, tahap kerja. Pada tahap kerja ini ditandai dengan eksplorasi lebih mendalam dari masalah yang signifikan dan dengan tindakan efektif untuk membawa perubahan perilaku yang diinginkan, yaitu melalui teknik role playing yang dilakukan anggota kelompok. Tahap terakhir itu pada tahap ini akan memperoleh kesan-kesan anggota kelompok tentang pelaksanaan kegiatan hasil kegiatan konseling kelompok yang telah dicapai, rencana kegiatan lebih lanjut, tetap ditetapkan dirasakannya hubungan kelompok dan rasa kebersamaan meskipun kegiatan diakhiri. Masuk di teknik-teknik konseling eksistensial. Yang pertama itu menerimaan, yang kedua rasa hormat, yang ketiga memahami, yang keempat meneramkan, yang kelima memberi dorongan, yang keenam pertanyaan terbatas, yang ketujuh memantulkan pertanyaan dan perasaan klien, yang kedelapan menunjukkan sikap yang mencerminkan, yang ke-9 ikut merasakan apa yang dirasakan klien, dan yang ke-10 itu bersikap mengizinkan apa saja yang bermakna. Kita masuk di kelemahan dan kelebihan dari teori eksistensial.
kelebihan, teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri, dan adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri, serta memanusiakan manusia, bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial, dan pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien seperti masalah karir, kegagalan dalam perkawinan, pengecualian dalam pergaulan, ataupun masa transisi dalam perkembangan dari remaja menjadi dewasa. Masuk di kelemahan eksistensial humanistik, di mana dalam metodologi, bahasa dan konsepnya yang mistikal. Dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas dan terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya, di mana keputusan ditentukan oleh klien sendiri dan memakan waktu yang lama. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god.